Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Ida dengan pembelajaran Fisika SMA kelas 11. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjut ke materi berikutnya yaitu tentang fluida dinamis. Nah, apa itu fluida dinamis? Fluida, kembali lagi, arti daripada fluida itu adalah zat alir atau zat yang dapat mengalir. Hanya di sini sifat zat yang bisa mengalirnya itu dinamis. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya selang, ya, kemudian air keran, atau mungkin air dari dispenser. Nah, itu semua merupakan fluida dinamis. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang fluida ideal dan persamaan kontinuitas. Nah, apa itu fluida ideal? Fluida ideal ini memiliki ciri-ciri fluida yang tidak kompresibel. Artinya tidak mengalami perubahan volume karena tekanan. Itu yang pertama. Yang kedua, mengalir tanpa gesekan, baik dari lapisan fluida di sekitarnya maupun dari dinding tempat yang dilaluinya. Dan yang ketiga, alirannya laminer. Artinya, aliran fluida yang mengikuti garis air atau garis air tertentu. Persamaan kontinuitas. Apa itu persamaan kontinuitas? Persamaan kontinuitas ini adalah hubungan antara luas penampang dan kecepatan fluida pada pipa. Jadi di sini dirumuskan bahwa kalau kita melihat misalnya botol yang luas penampangnya berbeda, biasanya ada pada botol-botol kecap, ya, botol-botol kecap yang kemasannya kaca itu kan ada leher botolnya. Nah, ini ada terjadi perbedaan luas penampang, ya. Nah, di situ nanti kita akan melihat bahwa apabila sekarang ada air yang keluar atau fluida yang keluar dari tempat tersebut, maka besarnya debit yang terjadi itu adalah berbanding lurus dengan volume dan berbanding terbalik dengan waktu. Nah, maka dikatakan bahwa persamaan kontinuitas karena ada perbedaan luas penampang, maka bisa kita tuliskan bahwa persamaan artinya debit di penampang yang lebih besar akan sama dengan debit di penampang yang lebih kecil. Jadi di sini dirumuskan A1V1 sama dengan A2V2, ya. Nah, V-nya di sini bukan V volume, tapi V-nya di sini adalah V kecepatan, ya. Nah, harga A dikalikan V ini disebut juga dengan debit, ya. Jadi debit itu selain Q sama dengan V per T, volume per waktu, bisa juga debit itu dituliskan Q sama dengan A dikalikan dengan V, di mana V-nya di sini adalah V kecepatan, ya. Dilanjutkan berikutnya dengan hukum Bernoulli. Nah, di sini hukum Bernoulli, di sini ada misal kalau kita melihat kalian di rumah sendiri, misal sekarang ada tempat penampungan air di atas atau toren istilahnya, maka itu kan aliran airnya itu kan dari bawah kemudian naik ke atas seperti ini, ya. Nah, di mana sekarang pada saat dia dari bawah itu didorong dengan satu gaya, di mana gayanya itu adalah P dikalikan dengan A, didorong kemudian dia keluar di luas penampang yang berbeda. Maka di sini dia pun ada gaya yang menekan ke luas penampang kedua, F2-nya sama dengan P2 dikalikan dengan A2. Nah, kalau kita lihat pada saat dia bergerak dari bawah, ini ada ketinggian dari bidang acuannya, ya. Kemudian di ketinggian ini pun ada, di luas penampang A2 pun ada ketinggian, yaitu H2, di mana persamaan Bernoulli dituliskan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 itu akan sama dengan P2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat ditambah dengan rho GH2 kuadrat. Nah, anak-anakku, maka dikatakan bahwa menurut Bernoulli bahwa tekanan atau P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH itu nilainya adalah konstan, ya. Nah, ini anak-anak contoh dari
penerapan hukum Bernoulli, yaitu pada pipa yang mendatar seperti ini. Ya, nah, persamaan Bernoulli-nya yang tadi disampaikan bahwa P1 atau P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH itu konstan atau seperti yang tertera di depan. Nah ini karena H1 dengan H2-nya ini memiliki pada pipa mendatar ini, H1 dan H2-nya ini memiliki ketinggian yang sama, maka di sini P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat itu sama dengan rho 2, P2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat. Ya, ini di persamaan penerapan persamaan Bernoulli pada pipa yang mendatar. Jadi, karena dia memiliki ketinggian yang sama, maka P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Yang berikutnya ada teori Torricelli. Teori Torricelli ini lebih dikenal dengan ember bocor, gitu ya istilahnya kalau di dalam fisika biasanya lebih dikenal dengan ada ember yang bocor, gitu kan. Di mana di sini kecepatan V dari zat cair yang keluar dari lubang ini, kalian perhatikan gambarnya, itu V-nya sama dengan akar 2GH. Ya, berapa waktu yang dibutuhkan? Ya, waktu yang diperlukan zat cair keluar dari lubang ini sampai dia menyentuh lantai, T-nya ini adalah akar 2H1 per G. Ya, jarak mendatarnya kan ini pada saat dia keluar dari, karena itu kan ada jangkauannya gitu ya, jangkauan terjauhnya gitu kan, dari dindingnya itu jangkauannya terjauhnya itu X-nya itu sama dengan V dikalikan dengan T. Sedangkan debit zat cair yang keluar dari lubang, Q-nya sampai dengan A dikalikan akar 2 GH. Yang berikutnya adalah venturimeter. Venturimeter itu adalah alat untuk mengukur kecepatan aliran zat cair di dalam pipa. Di mana di dalam venturimeter ini besar kecepatannya sama dengan A dikalikan akar dari 2GH dikalikan rho aksen min rho dibagi dengan rho dikalikan dengan A kuadrat min A kuadrat, A kecil ya. Jadi kalau A besar itu luas penampang pipa yang lebarnya, dan ini adalah luas penampang pipa yang sempitnya. Ya, ini untuk venturimeter. Nah, ini ya contohnya. Kecepatan aliran pada penampang lebar dihitung dengan kecepatan A VT sama dengan A akar 2GH dibagi A kuadrat min A kuadrat. Yang berikutnya ini ada tabung pitot. Apa sih itu tabung pitot? Tabung pitot itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran gas. Itu namanya tabung pitot. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran gas. Dirumuskan V sama dengan akar 2 rho aksen GH per rho, di mana rho aksen itu sebagai massa jenis zat cair dalam manometer, kemudian kalau rho-nya sendiri itu adalah massa jenis dari si gasnya itu sendiri. Ya. Nah, yang berikut adalah yang terakhir mengenai gaya angkat pada pesawat terbang. Nah, ini kan kalian lihat ya, pada pesawat terbang itu kan ada sayapnya. Nah, pada sayap pesawat itu berlaku persamaan Bernoulli di sini ya. Jadi penerapan Bernoulli itu salah satunya di gaya angkat pada pesawat terbang. Karena sayap pesawat itu tipis tinggi sayap, ya pesawat tipis ini tinggi sayap dianggap sama. Jadi H1-nya sama dengan H2-nya. Sehingga persamaan Bernoulli-nya kalau dia dianggap ketinggiannya sama, maka P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, itu mungkin yang berikutnya nih yang sering kita jumpai nih ya, alat penyemprot nyamuk atau ada parfum kan yang modelnya seperti ini ya. Itu seperti ada balonnya gitu atau alat penyemprot nyamuk yang ditarik, didorong, ditarik, didorong keluar cairannya gitu ya. Jika kalau di sini kan berarti jika pengisapnya ditekan, udara keluar dengan cepat dari lubang pipa kecil yang ada di ujung A ini nih. Ini kan ada pipa kecil di sini ya, keluar cairannya. Tekanan pada tempat ini menjadi sangat kecil. Kemudian cairan zat
insektisida yang berada di ujung B di sini. Ini kan biasanya ditampung dulu nih, di sini ada penampungnya kan, ada penampung cairannya. Nah, ini terhisap menuju ke pompa A pada saat kita ditarik kemudian didorong ya. Nah, cairan tersebut nanti akan tersembur ke udara ya dari si ujung pompa A ini. Nah, ujungnya ini ya. Ini pun sama ya, ini pun sama di sini kalau kita tekan si pompa ini maka cairan itu akan keluar menyembur dari pipa yang kecil ini keluar. Nah, ini biasanya dipakainya buat parfum ya, seperti ini, minyak wangi. Oke, anak-anak, mungkin pertemuan untuk kali ini Ibu cukupkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kalian resapi, bisa kalian terima, dan Ibu berharap sekali materi kali ini bisa diterima oleh kalian, dan untuk pertemuan berikutnya mungkin akan lanjut Ibu dengan mencoba latihan-latihan soalnya. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.